Anime ini menceritakan seorang pelajar yang bernama Alto Godfile. Selama belajar di Akademi Sihir, dia mengalami kesulitan karena tidak pernah berhasil melakukan pemanggilan. Karena nilai dalam ujian pemanggilannya sangat rendah, gurunya memperingatkan bahwa dia mungkin akan tinggal kelas. Setelah berbicara dengan gurunya, seorang murid perempuan bernama Lilia datang menemui Alto. Mendengar kabar darinya, Lilia tampak sangat sedih karena selama ini mereka sudah berjuang bersama. Meski begitu, Alto tidak berpikir untuk menyerah. Dia ingin mencoba untuk memanggil sesuatu yang aneh atau jarang ditemukan orang lain. Saat berada di perpustakaan, secara kebetulan dia menemukan sebuah buku kuno. Dengan penuh semangat, Alto membaca buku tersebut sambil mempraktikannya. Kemudian setelah dia membuat lingkaran sihir, tiba-tiba muncul wanita iblis tanpa mengenakan pakaian. Setelah dipanggil olehnya, wanita itu pun bertanya apa yang dia inginkan darinya. Kemudian Alto pun mengatakan bahwa ia ingin menjadikannya sebagai familiar. Setelah itu segel familiar langsung terbentuk yang menandakan keberhasilan dari kontrak tersebut. Iblis wanita itu bernama Vermel. Setelah melakukan kontrak, dia tidak keberatan menerima perintah apapun dari tuannya selama bisa menyerap mantranya. Selama ini Alto gagal melakukan pemanggilan bukan berarti tidak berbakat. Sebaliknya itu disebabkan oleh mantranya yang terlalu kuat. Pada hari berikutnya, Alto membawa Vermel ke sekolah. Awalnya guru tidak percaya bahwa wanita itu adalah familiar Alto. Namun setelah perdebatan yang cukup panjang, guru tersebut akhirnya menyatakan bahwa Alto lulus dalam ujian pemanggilan. Selama berada di kelas, Alto dan Vermel menjadi pusat perhatian. Meskipun hubungan mereka hanya berupa kontrak, tapi menyebabkan orang lain merasa cemburu kepadanya. Setelah kegiatan belajar selesai, secara tiba-tiba Lilia menantang Alto untuk berduel. Tujuannya adalah agar Alto berpisah dengan familiarnya. Vermel menerima tantangan tersebut, tetapi sebagai gantinya Lilia harus menuruti Alto jika dia kalah. Setelah keduanya sepakat, mereka langsung mengadakan duel resmi dengan mengerahkan serangan terbaik dari familiarnya. Lilia sangat berharap bisa membuat Alto kapok. Namun serangan yang dilakukan oleh Lilia tidak mempan terhadap Vermel. Sebaliknya, hanya dengan gertakan saja Vermel berhasil membuat Lilia menyerah. Setelah memenangkan duel, Alto memberikan perintah agar Lilia dan Vermel bisa akrab. Setelah mengikuti kegiatan seharian, pada malam harinya Vermel meminta hadiah. Dia ingin menyerap mantra dari Alto dengan alasan untuk mempertahankan wujud fisiknya. Alto dan Vermel telah menjadi bahan perbincangan di setiap kelas. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Vermel saat mengalahkan naga yang lepas kendali. Setelah pulang sekolah, beberapa senior dari kelas 3 datang mencari masalah. Mereka ingin membalaskan dendam karena Vermel telah melukai naga mereka. Ketika Vermel mengalihkan perhatian, Alto mencoba menahan gerakannya dengan sihir kristal. Sayangnya, kristal tersebut tidak efektif di hadapan pengguna naga seperti mereka. Namun, Vermel masih memiliki cara untuk melawannya. Dan untuk mempermalukan senior tersebut, Vermel mengalirkan energi kepada Alto, sehingga serangan Alto menjadi berkali-kali lebih kuat. Dengan cara ini, mengalahkan pengguna naga bukan lagi hal yang sulit. Selain mengalahkan naga, Vermel juga membuat anak kelas 3 menyesal karena mencari masalah dengan adik kelasnya. Kemudian saat Alto pulang ke asrama, Vermel bertanya apa yang dia ingin capai di masa depan. Kemudian Alto menjawab bahwa dia ingin menjadi penyihir hebat dan mendapat gelar khusus penyihir elit. Saat mendengar ambisinya sangat besar, Vermel semakin menyukainya. Sambil memeluknya, Vermel berkata bahwa dia akan membantu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Pada hari berikutnya, Alto, Lilia, dan Shirley dipanggil oleh kepala sekolah. Alasan mereka dipanggil adalah untuk menjadi perwakilan bagi kelas 2. Tetapi hanya satu orang saja yang bisa mengambil posisi tersebut. Oleh karena itu, mereka bertiga diberi ujian khusus, yaitu mencari bunga peri. Meskipun tidak dipilih, anak bangsawan bernama Mars malah ikut-ikutan, dan karena kelalaiannya, ia justru membuat pelayannya jadi kerepotan. Bunga peri ternyata mudah ditemukan, tetapi tak bisa diambil sembarangan, karena ada Kerberos yang menghalangi jalan untuk mengambilnya. Lilia menggunakan ramuan tembus pandang. Meskipun ramuan itu sangat berguna, Lilia harus menahan malu yang luar biasa karena semua pakaiannya harus dilepas. Vermel mengatakan bahwa mengusir monster anjing seperti itu mudah baginya. Tetapi sebelum mengalahkannya, dia perlu menyerap sebagian besar mantra yang dimiliki oleh Alto.
Dengan hati-hati Lilia mendekati Kerberus. Ketika Kerberus menyadari kehadirannya, Alto segera melindunginya. Dan Vermel mengalahkan monster itu dengan serangan sihir yang luar biasa. Berkat kerjasama mereka, Lilia berhasil mendapatkan bunga peri. Namun dia merasa tidak pantas memilikinya karena gagal mendapatkannya sendirian. Pada akhirnya bunga itu jatuh ke tangan Shirley karena terjadi sesuatu hal yang tak terduga. Ketika Alto dan Vermel berangkat sekolah, mereka melihat kelompok penunggang naga yang diidolakan oleh semua murid. Selama jam pelajaran olahraga, para murid membicarakan mereka sebagai kapten dan pendiri klub penunggang naga. Chris sangat dikagumi, terutama karena kedudukannya yang tinggi di OSIS. Banyak orang yang menganggapnya tidak memiliki kelemahan. Alto juga sangat mengaguminya dan menyatakan keinginannya untuk menjadi seperti dia. Kemudian saat berjalan di lorong sekolah, mereka bertemu dengan Chris bersama para petinggi OSIS. Setelah melihatnya secara langsung, Vermel tiba-tiba mengajak Alto untuk melawannya. Sebagai familiarnya, dia akan memberinya kekuatan untuk mengumuli petinggi OSIS. Chris ternyata memiliki sifat yang buruk. Dia selalu meremehkan orang lain dan sering menindas orang yang lemah. Akibat Rex kalah dari adik kelasnya, Rex diserang habis-habisan hingga masuk rumah sakit. Meskipun Alto dan Rex pernah bermusuhan, ternyata mereka bisa saling peduli. Setelah mendengar cerita tentang Chris, Alto segera datang ke arena dan menantang Chris untuk berduel. Saat tiba di arena, Chris memberinya kesempatan untuk mundur. Namun karena Alto tidak ingin mundur, Chris memanggil naga miliknya sambil mengatakan akan memberinya pelajaran. Kemudian Alto mulai menyerang duluan, sedangkan Chris menggunakan elemen apinya untuk mencegah serangan tersebut. Setelah itu dia menyerang balik secara beruntun hingga menyebabkan Vermel terluka. Untuk mengakhiri pertarungan itu, Alto dan Vermel mulai menyatukan kekuatan dan mengerahkan sihir kristalnya yang sangat kuat. Sayangnya semua itu tidak cukup untuk mengalahkan Chris. Chris mampu menghindar dan terus menyerang mereka sambil menunggangi naga miliknya. Setelah menggunakan sihir dalam jumlah yang besar, Alto dan Vermel masih bisa menciptakan kristal dengan ukuran besar. Kristal itu kemudian digunakan untuk mengelabui Chris sehingga mereka bisa menyergapnya dari belakang. Dengan cara ini, Chris berhasil dikalahkan. Setelah memenangkan duel tersebut, Alto tiba-tiba menjadi populer di kalangan murid perempuan, membuat Lilia sangat cemburu dan kesal terhadap mereka. Setelah dikalahkan oleh adik kelasnya, Chris diberi hukuman untuk membersihkan halaman. Ketika Rex mendekatinya, dia segera meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Kemudian pada malam harinya, Vermel tiba-tiba mencium Alto ketika sedang tertidur. Selain menciumnya, Vermel juga menyatakan perasaannya sehingga membuat Alto terus memikirkannya. Pada hari berikutnya, Alto menemui Profesor Obsidian dan mengajukan pertanyaan apakah iblis bisa merasakan cinta pada manusia. Meskipun ahli dalam bidangnya, Profesor Obsidian mengalami kesulitan menjawabnya. Namun berdasarkan dari sejarah, ia menyimpulkan bahwa iblis hanya ingin mengambil energi sihir saja. Jawaban yang diberikan oleh profesor membuat Alto sangat cemas. Untuk memastikannya, dia bertanya kepada Vermel apakah benar dia hanya mengincar mantranya saja. Merespon pertanyaan tersebut, Vermel langsung memeluk Alto dan mengakui bahwa meskipun dia membutuhkan mantra, dia juga sangat menyukainya. Pada hari berikutnya, seorang murid perempuan menemui Profesor Opsi. Dan beberapa saat setelah pertemuan tersebut, murid itu ditemukan dalam kondisi koma dalam ruangan yang sudah membeku. Kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat di sekitar sekolah. Pihak OSIS juga sedang menyelidikinya karena jumlah korban semakin bertambah. Sementara itu, Alto mendapat tugas dari gurunya untuk menulis laporan tentang familiar. Dia harus mencatat dimulai dari tinggi badan dan semua hal tentang familiarnya sejelas mungkin. Ketika sedang mengerjakan tugas tersebut, secara diam-diam Lilia dan Shirley mengawasinya untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Lilia sampai menyusup ke kamar Alto dengan meminum ramuan tembus pandang. Namun karena tugas laporannya hampir selesai, dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Beberapa tahun lalu, Rex dan Chris sangat akrab. Familiar pertama yang dipanggil oleh Rex adalah Teru Raksasa. Saat itu murid-murid lain tidak terlalu memperdulikannya, sedangkan Chris sangat bersemangat ketika memuji familiarnya Rex. Di lain tempat, Alto dan Vermel sedang mencari bahan masakan. Vermel kemudian meminta Alto untuk membelikannya hidangan penutup. Tetapi karena uangnya sudah menipis, Alto tidak memenuhi permintaan tersebut, meskipun Vermel menggodanya.
Tak lama setelah itu ada seseorang yang meminta bantuan untuk menghentikan Rex. Tampaknya Rex dengan familiarnya sedang mengamuk dan menyerang Chris secara brutal. Chris yang sudah babak belur berusaha untuk melawannya, namun perlawanan itu sia-sia karena Rex sudah kebal terhadap serangannya. Sebaliknya Chris jadi tidak berdaya karena dipukuli terus-menerus. Tidak lama kemudian Alto dan yang lainnya tiba di sana. Mereka segera mengamankan Chris dan bersiap untuk melawan Rex. Ketika Rex akan menyerang, ketua OSIS segera datang untuk menghentikannya. Dengan kemampuan berpedang yang luar biasa, dia berhasil melumpuhkan Rex beserta familiar naganya. Sebentar lagi para murid akan mengikuti suatu ujian. Dan untuk memastikan kelancaran ujian tersebut, Lilia meminta Alto untuk fokus pada hal yang ada di depannya. Sementara itu, Permel masih terus memikirkan insiden yang terjadi beberapa hari lalu. Karena itu, dia ingin menyelidikinya sendirian, dengan beralasan ingin kembali ke asrama lebih awal. Tingkah lakunya yang tidak biasa membuat Alto sangat khawatir, tetapi dia tidak bisa menyusulnya karena Lilia mengajak Alto untuk belajar bersama dengannya. Saat berjalan di area sekolah, Vermel bertemu dengan Obsidian. Dengan melihatnya, Vermel bisa merasakan bahwa Obsidian adalah pelaku di balik insiden yang sedang terjadi. Vermel memberi peringatan dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun karena dia malas untuk mengatasi masalah ini sampai tuntas, Obsidian yang mendapatkan kesempatan untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Vermel. Efek dari suntikan tersebut membuat Vermel mengamuk dan tak bisa mengontrol kekuatannya. Mantra kuat yang dilepaskan olehnya sampai dirasakan oleh semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Karena khawatir dengan familiarnya, Alto segera pergi untuk mencarinya. Ketua OSIS juga akan datang ke sana tetapi dihalangi oleh golem dewa yang tercipta dari kertas. Ketika Permel menunjukkan wujud iblisnya, Obsidian mampu mengendalikannya dengan hanya menggunakan ikatan rantai. Alto dan Lilia segera datang ke sana dan bertanya apa yang dimaksud dari tindakan gurunya. Karena tujuannya sudah tercapai, Obsidian tidak lagi merahasiakan semua itu di depan muridnya. Dia menjelaskan eksperimen yang telah dikerjakan dan mengakui bahwa korban yang berjatuhan itu disebabkan oleh dirinya. Perkataan tersebut membuat Alto sangat marah. Vermel yang mendengar teriakannya langsung menghancurkan rantai ikatan, serta mencoba untuk membunuh Obsidian. Sebisa mungkin Alto ingin mencegahnya, tetapi serangan yang dilancarkan oleh Vermel menusuk tepat di bagian jantungnya. Meskipun sedang terluka, Alto tidak pernah menyerah karena Vermel masih mengincar Obsidian. Alto memeluknya sambil memohon agar dia tidak membunuhnya. Setelah itu, Vermel perlahan mulai sadar kembali, dan untuk menyelamatkan nyawa tuannya, dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dikarenakan tujuannya gagal tercapai, Obsidian menjadi tidak waras. Untuk membangkitkan kekuatan iblis, dia menyuntikkan sesuatu ke dalam dirinya, yang menyebabkan dia berubah menjadi iblis hibrida. Dengan tubuh sebesar itu, Obsidian yakin bahwa dia bisa mengalahkan Vermel. Namun kenyataannya Vermel jauh lebih kuat darinya dan mampu mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Beberapa saat kemudian Alto terbangun dari koma. Dia langsung dipeluk oleh Lilia yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Obsidian akhirnya ditangkap oleh polisi. Golem kertas yang menghalangi ketua OSIS juga perlahan mulai menghilang. Setelah kejadian itu, Vermel menjelaskan bahwa dia telah menusuk jantung Alto. Saat ini Alto masih bisa hidup karena jantung Vermel ada di dalam tubuhnya. Jika salah satu dari mereka mati, maka yang lainnya juga akan mati. Sejak saat itu, Vermel jadi jarang berbicara. Kemudian Alto meminta Vermel agar bersikap seperti biasa dan memohon agar selalu berada di sisinya. Murid perempuan merasa kehilangan karena Profesor Obsidian sudah ditahan. Sedangkan murid laki-laki juga bersedih karena akhir-akhir ini mereka tidak bertemu dengan Vermel. Sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi antara Alto dan juga Vermel, tetapi Vermel meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk sendirian. Kemudian saat Vermel berada di pinggir sungai, Lilia datang mendekatinya. Tampaknya dia sudah mengetahui dari Alto bahwa Vermel adalah seorang iblis. Vermel meminta maaf karena dia telah diam, tetapi Lilia tidak terlalu mempermasalahkannya karena Alto juga baik-baik saja. Justru Lilia meminta Vermel untuk bangga dengan dirinya, karena sebagai tuannya mereka bersedia mempertaruhkan nyawa demi familiarnya.
Kemudian di malam harinya Vermel pulang ke asrama setelah berbicara dengan Lilia. Dia juga memutuskan untuk memberitahu Alto bahwa dia ingin terus bersamanya meskipun dia seorang iblis. Alto merasa lega mendengarnya dan mengatakan bahwa dia juga akan berjuang untuk menjadi tuan yang baik. Pada hari berikutnya, Alto menyuruh Vermel untuk mengenakan seragam sekolah yang dipinjamkan oleh gurunya. Namun karena seragam itu terlalu kecil, ada beberapa bagian tubuh yang terbuka sehingga menarik perhatian murid laki-laki. Ketika mereka berada di kelas, ketua OSIS tiba-tiba datang untuk membawa Alto dan Vermel ke ruangannya. Karena Obsidian kabur dari ruang tahanan, mereka tidak menemukan informasi apapun tentang insiden yang terjadi kemarin. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Alto apakah ada hal yang dia ketahui. Alto bersedia untuk menceritakan semua yang dia tahu. Namun sebelum dia menjelaskan, ketua OSIS malah mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Alto menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dalam situasi tersebut, Alto terpaksa memberitahu bahwa Vermel adalah seorang iblis. Sebagai tuannya, jika ada yang ingin menyakitinya, maka sekalipun anak OSIS, Alto tidak akan diam saja. Ketua OSIS Elena menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengganggunya. Sebaliknya, jika Alto dapat dipercaya, Elena ingin mengajaknya bergabung dengan OSIS. Tawaran untuk bergabung dengan OSIS mungkin hanya alasan untuk mengawasi Alto dari dekat, tetapi kemampuannya dalam mengalahkan salah satu siswa terkuat di akademi telah membuktikan kelayakannya. Saat teman-temannya Alto mengetahui bahwa dia bergabung dengan OSIS, mereka sangat terkejut dan bangga kepadanya. Meskipun dia kuat, belum pernah ada anggota OSIS lain dari kelas 2 seperti dirinya. Lilia tentu saja mendukungnya, tetapi dia juga tidak akan kalah dan berniat untuk mengalahkannya dalam ujian perunggu. Ketika sedang berada di asrama, Vermel mengatakan kepada Alto bahwa Elena tidak tampak seperti manusia. Jika Alto menolak undangannya saat itu, mungkin Elena akan mengambil tindakan keras dan menebasnya saat itu juga. Di tempat lain, Elena berdiri di depan patung sambil memikirkan perkataan Alto sebelumnya. Kemudian dia menebas leher patung itu dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian, Elena mengumpulkan semua anggotanya dengan menunjukkan bagian kertas dari musuh yang dia lawan. Dia berasumsi bahwa musuh mereka mungkin berasal dari Platinum Square atau seseorang yang mewarisi gelar tertinggi pada bidang sihir. Ketika Alto tertidur, dia memimpikan Vermel ketika masih kecil. Pada saat yang sama, dia juga bermimpi bertemu dengan sosok misterius yang seluruh tubuhnya dipenuhi oleh cahaya. Kemudian Alto terbangun dari tidurnya. Karena sudah terlanjur bangun, dia memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar materi ujian. Karena Alto sering begadang, Vermel mengajaknya untuk tidur lebih awal. Tapi karena anggota OSIS menekankannya untuk lulus ujian, Alto merasa cemas dan memutuskan untuk belajar semalaman. Pagi harinya, Alto menyiapkan perlengkapan untuk mengikuti ujian. Kemudian dia pergi ke tempat ujian bersama dengan teman-temannya. Saat berjalan, peserta dari sekolah lain banyak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena dalam ujian perunggu 50% siswa akademi mereka lulus, sementara di akademi lain hanya 10% saja yang lulus. Selain itu, hanya akademi mereka yang mewajibkan lulus ujian perunggu untuk naik kelas. Tidak lama setelah itu, mereka berkumpul di tempat praktik. Ujian kali ini adalah mengukur jumlah mantra melalui kristal raksasa. Inti dari ujian ini adalah memasukkan mantra ke dalam api dengan cara menembus kristal. Sedangkan hasilnya akan ditentukan dari seberapa kuat mantra yang berhasil dimasukkan. Meskipun sederhana, tapi sebagian besar murid tampak begitu kesulitan. Banyak dari mereka kehabisan mantra sebelum berhasil menembus kristal tersebut. Kemudian saat giliran Lilia tiba, dia menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Setelah itu, satu persatu murid berbakat juga mulai bermunculan. Tetapi jumlah yang berhasil masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan teman-temannya Alto. Sementara Alto menjadi peserta terakhir yang dipanggil. Awalnya orang-orang meremehkannya dan beranggapan bahwa dia ditemani oleh ibunya. Namun dia menjadi satu-satunya peserta yang membuat pengawas terkesan karena menyadari cara kristalnya bekerja. Selain itu, Alto sengaja memasukkan mantra di tempat tersulit dan mampu mengeluarkan energi besar secara terus-menerus. Bahkan dia sampai menghancurkan kristal itu menjadi berkeping-keping. Meskipun berhasil lulus dalam ujian praktik, Alto dan yang lainnya harus mengikuti ujian tertulis.
Sebelum ujian dimulai, Lilia sempat bertanya apakah ada orang yang lulus dengan nilai sempurna. Shirley menjelaskan bahwa bahkan Platinum Square pun pasti salah di suatu bagian. Tetapi memang ada satu orang yang bisa mendapatkan nilai sempurna di semua ujian. Alto tidak menyangka kalau ada orang seperti itu, karena dia juga ingin mendapatkan gelar Platinum Square. Vermel langsung memberinya semangat agar dia bisa mengikuti jejak orang tersebut. Di lain tempat, Elena dan Jessica sedang latihan duel berpedang. Setelah latihan selesai, Jessica kembali membicarakan Alto karena masih belum percaya bahwa dia bisa menjalin kontrak dengan iblis. Sedangkan Elena menganggap hal ini sebagai keajaiban meski sebelumnya tidak pernah terjadi. Dia memilih untuk mendukung mereka. Beberapa saat sebelum ujian tertulis dimulai, seorang penyusup menyerang peserta dan mencuri kartu identitasnya. Kemudian saat semua murid memasuki ruang ujian, penyusup itu ikut masuk dan duduk bersebelahan dengan Alto. Meskipun sudah banyak belajar, Alto mengerjakan setiap soal dengan hati-hati, sedangkan orang di sebelahnya malah tertidur dan mengganggu peserta di sekitarnya. Kemudian ketika waktu ujian hampir habis, orang di sebelah Alto tiba-tiba terbangun dan menyelesaikan semua soal dengan cepat. Setelah menyelesaikannya, dia mengganggu Alto dan peserta lain, seakan memberi isyarat kalau ujian itu tidak akan pernah selesai. Tidak lama setelah itu, ada laporan bahwa salah satu peserta ditemukan telah terbunuh. Pada saat yang sama, penyusup mulai membuat keributan dengan memanggil Jirah Benteng di dalam ruangan. Vermel dan para pengawas datang untuk menghentikannya, tetapi orang itu sulit dikalahkan karena ternyata dia adalah Ayo Raito, seorang penyihir muda yang mendapatkan gelar Platinum Square. Lilia dan yang lainnya ingin menyelamatkan Alto, namun sayangnya mereka tidak dapat masuk ke dalam ruangan karena ada yang menghalanginya dengan sihir pemindahan. Jirah Benteng milik Ayo Raito dilengkapi dengan berbagai senjata. Selain pertahanannya yang sulit ditembus, benteng itu juga dilengkapi dengan meriam yang sangat kuat. Ketika senjatanya digunakan, tidak ada yang bisa menangkisnya, bahkan Vermel sekalipun. Kemudian di saat Vermel tertangkap, Alto segera mengeluarkan mantra yang sangat kuat untuk melindungi Vermel. Alto mengerahkan kekuatan aslinya dan berhasil menghancurkan Jirah Benteng Ayo Raito. Namun meskipun Jirah Benteng itu dihancurkan, Ayo Raito masih belum terkalahkan. Saat Alto hendak menyerang, Ayo Raito menghentikan serangan tersebut dengan tombak yang sangat besar. Dalam kondisi terluka, Alto bertanya apa yang akan mereka lakukan terhadap Vermel. Saat mendengar bahwa mereka akan memanfaatkannya untuk menghancurkan dunia, Alto langsung marah dan mencoba untuk menyerangnya lagi. Namun serangan itu kembali gagal. Vermel juga tak bisa berbuat banyak karena Ayo Raito bisa menghentikan pergerakannya. Pada saat-saat terakhir muncul sosok perempuan yang pernah dilihat Alto dalam mimpinya. Perempuan tersebut berasal dari ingatan penyihir induk yang menyegel Vermel di dalam buku. Setelah mengetahui bahwa Alto ingin mendukung Vermel, perempuan itu segera membawanya menuju dunia pikiran. Alto diperlihatkan suatu ingatan paling tragis dalam hidup Vermel. Pada saat itu, Vermel adalah anak yang ceria. Dia tumbuh bersama seorang suster yang baik hati dan dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya. Meskipun tidak punya hubungan saudara, hubungan mereka begitu erat seperti keluarga. Mereka hidup sederhana di lingkungan kumuh tetapi selalu tersenyum bahagia. Pada zaman tersebut, keberadaan iblis masih sangat ditakuti. Karena hanya suster saja yang mengetahui bahwa Vermel itu adalah iblis, suster berusaha untuk merasakan hal ini dari orang lain. Namun situasi damai itu tidak berlangsung lama. Suatu hari kelompok anak tetangga menganiaya Vermel karena melihat tanduk di kepalanya. Niall segera menghentikan tindakan dari anak-anak tersebut, namun dia sendiri juga cukup terkejut saat mengetahui kalau Vermel itu adalah iblis. Berita tentang keberadaan anak iblis ini tersebar dengan cepat karena saat itu sedang terjadi wabah. Keluarga mulai menyalahkan Vermel sebagai pelakunya. Oleh karena itu, mereka menuntut agar suster menyerahkannya untuk dieksekusi. Ketika kemarahan warga sudah tidak terkendali, suster mencoba meredakan dengan berbicara langsung kepada mereka. Namun karena warga enggan mendengarkannya, Lial meminta Vermel untuk menjauhi kota. Vermel mencoba mengikuti saran tersebut, tetapi ketika dia mengetahui bahwa suster dan yang lainnya menjadi target warga, Vermel memutuskan untuk kembali ke biara. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Dengan alasan telah membiarkan iblis lepas, warga tidak memaafkannya dan membunuh mereka semua.
Untuk sesaat Permel terdiam dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun saat warga mulai menemukannya, Permel menunjukkan kemarahannya dan menyebabkan bencana yang mengerikan. Wabah yang dialami warga sebelumnya tidak sebanding dengan kehancuran yang ditimbulkan oleh Permel. Dia benar-benar meratakan seluruh kota beserta penduduknya. Sejak saat itu dia dikenal dengan iblis paling menakutkan dalam sejarah manusia. Namun setelah melihat kejadian itu, Alto semakin ingin melindunginya. Dia berkata bahwa meskipun seluruh dunia memusuhinya, dia akan selalu ada di sisinya. Saat hendak memutuskan rantai dan keluar dari dunia ingatan, Alto dan Permel menjadi lebih percaya diri. Setelah mengetahui bahwa rumor tentang kehancuran yang disebabkan oleh iblis itu adalah nyata, Ayorita semakin termotivasi untuk menguasai kekuatan yang tak tertandingi. Ketika Ayorita membicarakan hal buruk tentang Permel, Alto dengan tegas memintanya untuk diam. Meskipun orang lain mungkin menganggapnya menyeramkan, sebagai orang yang paling dekat dengan Permel, dia paling mengetahui tentang kebaikan Permel dan penderitaan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Permel darinya. Menanggapi pernyataan Alto, Ayorita mulai mengerahkan serangan terkuatnya. Sementara itu, Alto dan Permel segera bersatu untuk menghentikan serangan tersebut. Ayorita tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mampu mencapai sejauh itu. Namun ketika dia bersiap untuk menyerang lagi, seseorang tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan itu. Hanya dengan melihat, Alto sudah tahu bahwa orang yang datang punya kekuatan yang setara dengan Ayorita. Namun sekarang dia bukan ancaman karena datang untuk menjemput rekannya. Pada akhirnya Alto tidak tahu apa tujuan mereka yang sebenarnya, tetapi peristiwa ini memotivasi Alto untuk menjadi lebih kuat. Dia ingin menjadi orang terkuat sedunia agar dapat melindungi orang-orang yang berarti bagi dirinya. Setelah itu sihir pemindahan mulai memudar. Alto kembali ke tempat asalnya dan bertemu lagi dengan teman-temannya. Meskipun kemampuan sihirnya lebih kuat, namun fisik Alto masih lemah dan dia belum berpengalaman. Oleh karena itu, dia minta dilatih oleh seniornya. Jessica mengajarinya cara berpedang, kemudian Chris melanjutkannya dengan latihan bela diri. Pada malam harinya, Alto tertidur bersama Permel. Saat itu Permel mengucapkan terima kasih kepadanya sambil menunjukkan perasaannya dengan tulus. Pada hari berikutnya, semua anggota OSIS berkumpul. Karena insiden kemarin telah menelan banyak korban, pihak OSIS tak tinggal diam. Untuk melindungi akademi, mereka siap melawan militer atau Platinum Square sekalipun.